Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Dewi Syam. Kali ini kita bakal membahas masalah perasian. Tapi sebelumnya saya minta like, comment, subscribe, and share ke seluruh media sosial kamu. Dan jangan lupa aktifin tanda loncengnya supaya kamu orang pertama tahu kalau kita upload konten-konten seru yang lainnya. Terima kasih. Oke, kali ini kita membahas masalah ASI eksklusif bagi wanita pekerja. Jadi, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI pada usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa dikasih air maupun makanan. Cukup ASI aja, ya. Kalau ada ibu yang mengatakan, "Oh, saya ASI eksklusif, Dok, tapi kadang-kadang kasih air putih." Itu bukan ASI eksklusif, itu ASI predominan namanya, dan ASI eksklusifnya sudah pasti gagal. Yang kedua, ada juga ibu-ibu, "Saya ASI eksklusif, Dok, tapi kemarin saya kasih pisang," misalnya seperti itu udah pasti ASI eksklusifnya gagal, dan itu namanya ASI parsial. Jadi kalau ibu-ibu pengen sukses ASI eksklusif, berikan bayi cuman air susu ibunya aja, nggak boleh tambah-tambah yang lainnya ya, kecuali obat. Kalau dia obat ya tidak masalah, ASI eksklusif tetap lanjut. Oke, jadi komponen dari ASI ini itu sangat lengkap, 1000 kali lebih bagus dibanding susu formula. Itu sudah pasti, dia sudah ada protein, lemak, karbohidrat, asam amino. Terus juga dia memiliki antibodi yang bagus untuk bayi, ya, terutama kolostrum. ASI yang pertama keluar itu yang berwarna kekuningan itu sangat-sangat bagus untuk bayi, dan jangan dibuang, harus diberi kepada bayi. Memang di sini kita nggak menghakimi seorang ibu yang tidak menyusui anak. Ya, seorang ibu pasti tahu yang terbaik buat bayinya. Mau memberikan ASI eksklusif ya terserah. Mau campur pakai formula ya terserah, mau susu formula aja boleh-boleh saja, itu haknya ibu masing-masing. Tapi ingat, bayi juga memiliki hak, yaitu mendapatkan ASI dari ibunya. Oke, jadi di sini saya ingin mengajak bunda-bunda sekalian untuk mensukseskan ASI eksklusif. Walaupun kita bekerja, saya juga bekerja, tetapi insya Allah anak pertama saya sukses ASI eksklusifnya, dan sekarang lagi anak kedua, insya Allah sukses juga. Ini sudah jalan 3 bulan, ASI eksklusif tetap sukses. Nah, komponen ASI sendiri itu ada formilk dan hinmilk. Jadi kalau yang formilk ini dia kebagian yang teksturnya agak cair. Jadi ibu-ibunya jangan stres kalau dibilang, "Aduh, air susunya kok cair, nggak kental." Semakin kita sering memberikan ASI, semakin lama sampai payudara terasa kosong, itu pasti ketemu hinmilknya. Hinmilk itu lemak pada ASI. Jadi semakin payudara kosong, kita pasti akan jumpa sama lemak ASI. Dia bertekstur lebih kental dibanding yang pertama keluar. Jadi kalau ibu-ibu lagi menyusuin, usahakan payudaranya benar-benar terasa kosong, baru pindah ke payudara sebelahnya lagi, biar mendapat lemak yang cukup pada si bayi. Oke, terus kalau kita ingin memberikan ASI, usahakan serileks mungkin. Pemberian ASI juga sangat perlu dukungan dari suami. Kenapa? Karena pemberian ASI ini sangat mempengaruhi psikis si ibu. Soalnya kita tahu bayi lebih sering menyusu, melihat si bundanya pasti ingin nenek, pasti ingin menyusu lebih lama lagi. Jadi perlu dukungan si suami. Misalnya suami bantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selagi kita menyusui, atau suami membantu memberikan perhatian. Misalnya setelah menyusu, si ibunya nyeri pinggang atau apa segala macam, perhatian dari suami walaupun sekecil apapun itu sangat membantu ibu-ibu menyusuin. Oke, jadi sekarang kita bakal membahas bagaimana sih caranya ASI eksklusif sukses bagi wanita pekerja.
Yang pertama harus ada niat, yang kedua udah pasti harus ada alatnya. Jadi yang pertama siapkan alat, pompa ASI, wadah ASI. Wadah ASI ini ada yang botol maupun yang plastik. Plastik memang dia pemakaiannya lebih boros, karena setelah pakai langsung buang, sekali pakai langsung buang, tetapi lebih terjamin higienitasnya dibanding kaca, botol kaca. Kalau botol kaca kita harus mensterilkan, mencuci sampai bersih, dipastikan tidak ada air yang terikut di dalam botolnya supaya ASINya layak pakai. Yang ketiga, harus bekerja keras ya. Ini kalau kita mau pumping untuk stok kalau kita bekerja itu harus betul-betul membuat jadwal, harus disiplin untuk jadwal pumpingnya. Misalnya seperti saya jam 6 pagi pasti pumping. Jam 6 pagi pumping, jam 10 pagi di kantor pumping, jam 2 gitu pulang saya langsung pumping. Terus jam 1 malam juga saya pumping. Jadi waktunya disesuaikan aja sesuai kebutuhan si ibu. Fleksibel, mana yang enaknya kita lakukan. Oke, jadi setelah itu, setelah kita pumping, baru kita letakkan di dalam wadah yang plastik maupun yang botol kaca. Jangan lupa dibuat tanggal, jam, pagi atau siang atau malam kita pumpingnya. Jadi nanti kita bisa mengambil yang mana duluan untuk kita kasih sama bayi. Biasanya kalau kita menyimpan di freezer yang memang freezer semua, itu 6 bulan tahannya. Kalau yang freezernya kulkas 2 pintu itu biasanya 3-6 bulan. Kalau yang 1 pintu dia cuma bertahan 2 minggu. Kalau yang di chiller di bawah itu bisa sampai 7 hari. Kalau yang di cooler bag itu 24 jam kalau pakai batu es ya. Terus kalau yang suhu ruangan dia cuma 6-8 jam. Jadi nanti ibu-ibu yang bekerja disesuaikan aja jamnya. Kalau bekerjanya cuma 3 jam sehari, berarti pumping tinggalkan di suhu ruangan ya nggak ada masalah. Tapi kalau ibu yang bekerja dari pagi sampai ke malam, udah pasti perlu kulkas. Ya, jadi setelah pumping simpan di kulkas. Jadi waktu memanaskannya kalau saya punya alat steril sama alat pemanas susu. Jadi lebih gampang, tinggal putar, ada timernya, ya langsung beres. Tapi kalau kita tidak punya alatnya, jangan sesekali dipanaskan di microwave atau di yongma. Kan biasa tuh ada dipanaskan di dalam tempat nasi. ASINya terpakai tapi giginya sudah rusak. Itu dia. Ya, jadi ada suhu tertentunya. Jadi kalau bisa direndam aja di air hangat sampai suhunya sama suhu air hangat ya, tidak dingin lagi, baru boleh diberikan kepada si bayi. Jadi bagaimana kalau misalnya produksi ASINya menurun? Nah, kalau produksi ASI menurun, kita bisa lakukan power pumping. Power pumping ini pumping yang lebih keras lagi, misalnya dalam waktu minimal 1 jam. Pumping kiri kanan itu perlu waktu 20 menit. Setelah itu istirahat 10 menit, terus lanjut lagi pumping lagi 10 menit, istirahat lagi 10 menit, terus pumping lagi 10 menit, terus berhenti. Itu minimal 1 jam. Ini dilakukan 3 hari berturut-turut supaya ASI supaya ASINya produksinya lancar kembali. Jadi bunda-bunda semuanya, jangan lupa semakin sering kita memberi ASI kepada si bayi, ASI pasti semakin deras ya. Prinsip ASI itu supply and demand. Kalau ada permintaan pasti ada produksi. Jadi kalau si bundanya udah malas ngasih ASI, perlahan-lahan ASINya malah berkurang produksinya. Itu yang bikin ASI kita cepat mengering. Jadi sebaiknya bunda-bunda semua jangan sia-siakan kesempatan emas kita untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Kalau ada pertanyaan bisa sharing-sharing di sini, komen-komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ke seluruh media sosial kamu biar kita
sharing-sharing lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.